Dongeng Donghua, berjuang di alam tertinggi, Dewa Xiaoyan Part 14. Pada saat ini, Xiaoyan juga berhasil menerobos ke bintang 9 dewa pertempuran tanpa kecelakaan. Mungkin masih sedikit enggan untuk meningkatkan kultivasinya, tetapi sumber energi para dewa di Yuandan sangat murni. Berhasil menerobos dalam waktu singkat. Hanya saja kekuatannya telah menembus energi magic dalam tubuh semakin kuat. Jika tidak ditangani, saya khawatir itu akan mengikis kebijakan Xiaoyan. Setidaknya di mata orang lain, alasan mengapa Xiaoyan berani mengambil begitu banyak Yuandan dengan energi iblis karena Xiaoyan menemukan bahwa meskipun Yuandan mengandung energi iblis yang sangat kuat, energi magic ini tampaknya sangat kuat. Tidak mengikis pikiran, tentu saja setidaknya begitu. Hanya ada satu hal yang Xiaoyan rasakan sangat kuat, yaitu dia ingin bertarung. Dia benar-benar menginginkannya. Saat energi iblis menjadi lebih kuat, keinginan ini menjadi lebih kuat. Selain keinginan untuk bertarung, api jahat dalam dirinya dan perut juga membuncit. Permaisuri sering merasa tidak tahan. Namun, Xiaoyan teguh dalam hatinya dan menekan keinginan ini. Tetapi jika dia terus mengambil Yuandan, api jahat ini mungkin akan meletus cepat atau lambat. Menerobos ke 9 bintang dewa yang berjuang, Xiaoyan pasti akan mengalami malapetaka ilahi dan memasuki ruang malapetaka ilahi lagi. Apakah kamu akhirnya datang ke bencana ilahi Dewa Bintang 9? Apa yang ingin kamu alami kali ini? Dalam kegelapan, suara Jie keluar perlahan. Pengalaman macam apa? Xiaoyan memegang dagunya ketika dia mendengar kata-kata itu. Dan setiap kali bencana ilahi seperti keadaan pikiran yang dianugerahkan kepadanya, untuk seberapa banyak dia bisa merasakan, itu adalah Xiaoyan sendiri. Jie membawa Xiaoyan untuk memahami zaman kuno dan juga membiarkan Xiaoyan melihat perang antar dua dunia. Bahkan jika monster, begitu mereka keluar dari sarang mereka, bahkan jika Sensi menang pada akhirnya, itu juga membuat Sensi dalam perang. Kerugiannya berat dan butuh waktu lama untuk pulih secara perlahan. Bisakah saya mengalami selama yang saya inginkan? Xiaoyan bertanya, seolah-olah dia sudah memiliki tujuan dalam pikirannya. Tidak apa-apa untuk melakukan apapun yang telah terjadi sebelumnya. Jie menanggapi Xiaoyan. Begitukah? Apakah semua yang terjadi dalam perang kuno, dalam perampokan ilahi semuanya palsu? Xiaoyan tidak bertanya dengan rasa ingin tahu. Mengingat kelompok Shigose, tetapi dia merasa bahwa apa yang terjadi sangat nyata. Bisa dikatakan benar, tapi bisa juga dikatakan salah. Keberadaanmu memang benar, tapi semua yang terjadi adalah masa lalu, jawab Jie. Xiaoyan mengangkat alisnya sedikit saat mendengar kata-kata itu. Jadi, Jie benar-benar membiarkan dia melewati waktu. Bukankah mungkin aku bisa melakukan beberapa hal di masa lalu, sehingga aku bisa mencegah beberapa hal agar tidak terjadi di masa depan? Xiaoyan bertanya. Menemukan titik kunci dari suatu peristiwa, mungkin kamu bisa tahu sebelumnya, atau persiapkan terlebih dahulu. Bahkan jika terjadi perang, juga dapat meminimalkan kerusakan yang disebabkan oleh perang. Bahkan keberadaan yang paling kuat di masa lalu, di bawah semburan waktu yang besar, tampaknya rentan. Itulah yang telah terjadi. Apapun yang Anda lakukan, itu akan tetap terjadi, dan hasilnya masih sama. Tidak ada yang akan berubah karena dari apa yang kamu lakukan. Jie menjawab. Xiaoyan hanya bisa mengerutkan bibirnya dan mengangguk. Jadi, apa yang ingin kamu alami sekarang? Xiaoyan meremas dagunya dan sedikit mengangguk. Karena aku adalah reinkarnasi dari yang tertinggi, mari kita alami bagaimana rasanya menjadi yang tertinggi. Tidak peduli apa yang aku lakukan, itu tidak akan mengubah sejarah, kan?
Xiaoyan mengonfirmasikan lagi. Tentu saja, semuanya seperti yang kamu inginkan. Mari kita mulai. Suara Jie berangsur-angsur menjadi halus. Kegelapan di sekelilingnya tampak tertiup angin, dan jubah Xiaoyan juga berubah dari jubah hitam menjadi putih. Perlahan-lahan menjadi jelas di depannya, dan suara mengekakkan telinga datang dari telinganya pada saat yang sama. Membunuh! Pupil Xiaoyan tiba-tiba menyusut pada saat ini, dan ketika dia melihat sekeliling, seluruh ketiadaan dipenuhi dengan sosok. Di ujung yang jauh, ada monster dan binatang buas yang sangat besar, lebar ribuan meter, membuka mulut besar mereka, seolah-olah untuk mengobrak-abrik semua prajurit Sensi yang tak terhitung jumlahnya. Selain itu, ada lebih dari satu binatang seperti itu. Dan ketika dia melihat sekeliling ada banyak, murid Xiaoyan gemetar. Dia belum pernah melihat pertempuran skala ini. Pada saat ini, ada ribuan iblis aneh yang mengaum ke arah kaisar. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, telapak kakinya terbanting ke depan. Kekuatan yang begitu kuat, sehingga Xiaoyan tidak bisa membayangkan melonjak keluar dari telapak kakinya. Dan monster yang tak terhitung jumlahnya, yang bergegas ke arahnya, hancur dalam sekejap. Oke, sangat kuat sekali. Warna di mata Xiaoyan berangsur-angsur menjadi gila. Ini bukan untuk mendapatkan kekuatan tingkat super, tetapi untuk secara langsung memberikan dewa pertempuran kekuatan tempur terkuat Sensi. Detik berikutnya, Xiaoyan seperti bintang jatuh yang melintasi seluruh kekosongan. Dimanapun mereka lewat, semua monster langsung dimusnahkan. Di hadapan kekuatan absolut, mereka tidak memerlukan trik mewah. Sebagian besar monster langsung dimusnahkan oleh tekanan kuat dari yang tertinggi. Sosok Xiaoyan muncul di depan monster besar dan binatang buas dengan tubuh besar ribuan meter dan sosok manusia seperti setetes air di lautan. Satu pukulan. Duar. Pukulan yang tampaknya hambar bahkan dipisahkan oleh kekosongan ratusan meter. Timbangan dan ribuan meter monster dan binatang buas runtuh seketika. Daging dan darah mereka meledak, dan hanya tangisan menyakitkan yang terdengar. Dan kemudian seluruh sosok besar meledak. Ketika dibuka, momen ketika daging dan darah yang tak terhitung meledak juga membentuk dampak yang sangat besar. Dan monster pada binatang ini semuanya terbunuh tanpa kecuali. Tak ada habis-habisnya. Sosok Xiaoyan tidak berhenti, tetapi terus menyapu medan perang. Tidak ada keberadaan yang bisa menahan pukulan Xiaoyan. Mata Xiaoyan bersinar cemerlang. Perasaan tak terkalahkan benar-benar keren. Duar. Semua monster dan binatang buas ribuan meter meledak. Xiaoyan langsung bergegas ke interior musuh dengan kekuatan tak terkalahkan. Monster perkasa bergegas menuju Xiaoyan, dan setiap pukulan membunuh lebih dari puluhan ribu dari mereka. Setan aneh, tapi meski begitu, setan aneh masih tak terbatas. Bahkan jika yang mulia sangat kuat, dalam hal ini tidak mungkin bagi satu orang yang membunuh mereka semua. Bagaimanapun, ini bukan tentara, tetapi dunia. Serangan Xiaoyan tidak berhenti. Secara bertahap, dia tidak tahu berapa banyak yang dia bunuh, dan bahkan mulai merasa mati rasa. Meskipun tak terkalahkan itu bagus, perasaan ini juga bisa membuat orang kesepian. Hehe, Gu Zhongsheng, mengapa kamu menjadi lebih lemah? Kali ini kamu tidak membunuh sebanyak tim. Pada saat ini, bayangan gelap muncul di samping. Sudut mulutnya terangkat, dan senyum hantu muncul di wajahnya. Xiaoyan menoleh dan melihat sosok itu. Hatinya sedikit bergetar. Yang mulia, gumamnya tanpa sadar. Akhirnya kamu mengakui bahwa aku adalah Xianjun. Ingatlah bahwa aku akan dipanggil tim Xianjun di masa depan. Aku suka nama ini. Jangan panggil tim Xianjun.
Lagi, jika kamu tidak percaya, keluarkan saja dan lihat siapa yang lebih besar dari siapa yang lebih kecil. Xiaoyan tercengang, tapi senyum muncul di wajahnya. Shenjun, kamu tidak mengerti. Beberapa hal tidak bisa lebih besar, lebih baik. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan mengabaikan roh-roh jahat dan terus bergegas ke pasukan monster. Tentara yang perkasa, sosok Xiaoyan seperti bom, dan semua yang dia lewati berubah menjadi bubuk. Hidup dan mati tampaknya menjadi semua dalam satu pikiran. Gujong Seng tidak sebesar saya, dan saya tidak sebesar saya. Ada begitu banyak alasan. Kalau tidak, kita akan membandingkan. Shenjun mengikuti dari belakang, dan selama percakapan, tebakannya juga sangat tajam. Dan keduanya jelas dikelilingi oleh monster yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi senyaman berjalan di rumah Anda sendiri. Tidak ada monster yang bisa menjadi lawan keduanya. Tapi iblis aneh ini juga tampaknya tidak ada habisnya. Tak terbatas, mengalir ke sensi seperti air pasang. Dalam hal ini, bahkan orang yang kuat seperti yang mulia tidak dapat menghentikan mereka semua. Jadi, pejuang hidup sensi harus berdiri bersama. Melindungi sensi tidak harus bertanggung jawab satu orang. Setiap orang bertanggung jawab atas kebangkitan dan kejatuhan dunia. Hanya dalam situasi ini, kita dapat merasakan kekuatan seluruh dunia untuk berperang melawan musuh dan bersatu. Dan semua dendam dan keluhan lama tidak ada saat ini. Xiaoyan masih masuk lebih dalam, dan secara bertahap, sebuah lubang cahaya besar muncul di depannya. Setan aneh yang tak terhitung jumlahnya keluar dari lubang itu. Xiaoyan tidak ragu untuk melihat ini, dan terjun ke dalamnya, ke dalam gua cahaya. Sial, kamu ingin mencuri kepala orang lagi. Gujong Seng, kamu tidak tahu malu. Shenjun mengikuti Xiaoyan dan juga jatuh ke dalam lubang cahaya bersama. Dan setelah lubang cahaya ini, itu bukan lagi dunia sensi, tetapi datang ke dunia iblis aneh. Monster perkasa berkerumunan di sensi melalui lubang cahaya. Setelah memasuki dunia monster, Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat bahwa dunia ini hancur dan dipenuhi dengan rasa kematian yang kuat. Dan merasakan periode kepunahan. Seperti dunia yang luas, mereka telah mencapai akhir dunia, dan kematian mereka sudah dekat, dan mereka tidak punya pilihan selain menyerang. Tetapi hal yang sama berlaku di dunia, yang lemah memakan yang kuat hidup, dan yang kalah mati. Ini adalah hukum eliminasi, dan hal yang sama berlaku untuk dunia. Dunia iblis aneh putus asa, dan entah berhasil atau binasa, mereka tidak punya jalan keluar. Pada saat ini tidak ada yang namanya benar dan salah. Tetapi bagi sensi, semua penghampusan adalah untuk melindungi dunianya sendiri. Perang itu tragis, dan tidak ada bekas kasihan, hanya hidup dan mati. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Pada saat ini, dia banyak berpikir di dalam hatinya, batasan di alam iblis, begitu pula sensi. Sosok itu tenggelam dalam monster yang tak terhitung jumlahnya lagi, dan kekuatan sengit dan ekstrim meletus di setiap kepala Xiaoyan. Pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya dari medan monster tergegas masuk. Tetapi akhirnya masih sama, tidak ada monster yang bisa menjadi lawan tertinggi. Yang ada adalah kekuatan yang sangat kuat. Xiaoyan tidak bisa menggambarkannya. Pada saat ini dia hanya merasa bahwa semuanya lemah seperti selebar kertas. Dia bisa dengan mudah menghancurkannya menjadi keping-kepingan dengan sedikit kekuatan. Pada saat ini, kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Xiaoyan. Ini adalah pertama kalinya Xiaoyan merasa terancam. Tentu saja itu hanya ancaman yang tidak bisa menghasilkan penindasan. Ini bukan dari monster manapun, tetapi dari kehendak dunia ini. Dunia merasakan Xiaoyan yang telah menembus dunia monster dan ingin menggunakan kekuatan kehendak dunia untuk melenyapkan Xiaoyan. Tentu saja itu juga merasakan kekuatan Xiaoyan.
Detik berikutnya, saya merasakan pemandangan yang mengejutkan, bertentangan dengan depannya. Duar. Melihat sekeliling, iblis aneh yang tak terhitung jumlahnya meledak dalam sekejap, dan daging dan darah mereka terbang. Jumlah keledakan tidak terhitung dalam jutaan atau puluhan juta, tetapi dalam puluhan miliar. Dalam sekejap tampaknya seluruh alam iblis telah berubah menjadi lautan darah, dan ratapan dan jeritan mengerikan terdengar bergema dan menyebar, dan lautan darah mulai berputar, ditutupi oleh laut. Meski begitu, ada iblis aneh yang terhitung jumlahnya di lautan darah. Setelah beberapa saat di tengah lautan darah yang berputar-putar, ada sosok yang perlahan mengembun, dengan 2 tandu di kepalanya, 6 mata di wajahnya, memegang sabit berwarna darah. Dan lautan luas, darah mengalir deras ke tubuhnya. Di dalam lautan darah yang perkasa, kemudian mengalir ke dalamnya dengan luar biasa, dan mulai mengaum. Sosok berdarah itu mengeluarkan raungan memekakkan telinga, mengaum ke arah Xiaoyan dan Xianjun. Kamu berteriak. Ruangannya baru saja keluar. Saya hanya mendengar Xianjun di samping memarahi dengan marah. Dan ketika dia mengangkat tangannya, cahaya hitam menyapu ke arahnya. Duar. Cahaya hitam mendekat, dan sosok berdarah itu menghindar dengan sangat cepat, tetapi cahaya hitam Xianjun tiba-tiba berbalik dan menabraknya. Sosok yang terlihat sangat mendominasi meledak seketika. Pikir itu akan menjadi pertempuran yang lebih intens. Xiaoyan menunjukkan kekecewaan. Haha, aku menang kali ini. Xianjun menertawakan Xiaoyan. Xiaoyan tidak berberdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia sangat rentan setelah menyeduh untuk waktu yang lama. Setelah melihatnya untuk waktu yang lama, tampaknya tidak ada gerakan. Dapat dipastikan bahwa itu memang telah dibunuh oleh Xianjun dengan satu gerakan. Sama seperti ini, mengapa alam iblis berani menyerang Sensi? Xiaoyan tersenyum tak berdaya. Sama seperti sosok tadi, alam iblis tampak rentan terhadap Sensi. Beri aku semangat. Xianjun meraung, dan saat berbicara, Xianjun membanting beberapa pukulan ke langit. Dan saat berikutnya, seluruh kekosongan runtuh dan hancur seperti cermin. Sebuah kekuatan yang kuat melonjak di tubuh Xiaoyan, dan kekuatan ini tampaknya berencana untuk menghancurkan alam iblis dalam satu gerakan. Jejak tangan Xiaoyan dengan cepat mengembun. Satu saja, Xiaoyan tidak mengerti sidik jari ini, tetapi itu adalah tampilan alami yang merupakan sarana yang dimiliki oleh yang tertinggi. Aura biru-biru meluap dari tubuh, dan setelah beberapa saat sosok biru besar terbentuk di belakang Xiaoyan dengan sinar cahaya menyilaukan keluar dari matanya. Hah! Sinar mata bergoyang seolah-olah mengalir melalui seluruh alam iblis. Di bawah cahaya, alam iblis runtuh dengan cepat, dan iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju lubang cahaya bahkan lebih panik. Tetapi mereka benar-benar tahu bahwa akhir cerita telah diperbaiki. Tidak ada keraguan bahwa alam iblis akan dikalahkan. Xiaoyan melihat sosok biru besar di belakangnya, menatap mata itu, dan tiba-tiba matanya sedikit menyipit. Apakah ini tubuh asli mata anjing? Xiaoyan yang bergumam kaget. Sial, hancurkan rumah orang lain tanpa memegang kepala. Xianjun menatap Xiaoyan dengan marah saat ini, dan segera dia membuat langkah tegas, dan dunia iblis dengan cepat runtuh. Xiaoyan telah membayangkan betapa kuatnya Sun Sang dari rumor yang tak terhitung jumlahnya, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan Yun Sang benar-benar dapat menghancurkan dunia. Menghancurkan dunia, kekuatan seperti itu telah melampaui ruang lingkup para dewa. Tetapi pada saat ini, Xiaoyan tidak mengerti mengapa Tuhan yang begitu kuat masih jatuh.